Kami juga tidak menyampaikan apapun, ya. Tapi juga bisa kita artikan, jangan-jangan mereka worry, sehingga dari awal sudah prepare akan langkah yang kita ambil kan gitu. Nah tapi ya, jadi terkait dengan masalah adanya video roasting yang menggunakan nama Ruben, Wendah dan juga Bethan, itu di hari Selasa pagi-pagi saya dikirimin video, ya, video roastingan tersebut ya. Dan setelah saya saksikan, saya lihat, saya tonton, yang saya bisa kasih pendapat dan sampaikan itu menurut saya sih ya, dari kacamata saya sudah keterlaluan, ya. Artinya ada etika yang dilanggar, ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa Indonesia ini adalah masyarakat timur, ya, yang menjunjung tinggi budaya ketimuran, yang kalau kita ingin melakukan roasting itu harus ada izin, ya, atau diobrolin dulu dengan orang yang akan kita roasting, ya. Kalau tidak, ini akan menjadi suatu persoalan ketika orang yang di roasting dan jadikan bahan lawakan dan lelucon itu merasa tersinggung, ya. Karena kalau menurut aturan hukum di Indonesia itu kan bahwa pencemaran nama baik itu salah satunya adalah ketika orang sudah merasa terhina, orang sudah merasa dipermalukan di depan publik, ya. Jadi ini unsurnya subjektivitas, ya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kemudian materi yang kita lihat itu kan juga ada bicara membahas mengenai masalah cium, ya. Kalau cium normal pasti tidak akan ada masalah. Tapi tentu kalau misalnya cium normal jadi nggak lucu lawakannya. Nah, jadi di sini juga ada hal-hal yang menurut saya itu tidak pantas, ya. Ketika kita mengeksploitasi seolah-olah ada yang salah dengan proses kebiasaan yang ada di keluarga Onsu, dan ini juga bisa-bisa menyerempet ke hal-hal yang berkaitan dengan masalah pelanggaran kesusilaan. Nah, jadi itu yang saya lihat dari video yang dikirimkan ke saya itu, meskipun memang Ruben belum memberikan informasi apapun ke saya. Ya, dia cuma mengatakan via chatting belum ketemu, Bang, disimpan video ini kalau kita ingin gunakan sebagai bukti. Ya, jadi memang belum ada pembicaraan lebih jauh apakah Ruben akan mengambil langkah atau Ruben tidak akan mengambil langkah apapun terkait dengan masalah video. Dalam situasi ini yang menjadi korban itu kan adalah Ruben, ya. Jadi wajar saja kalau misalnya Ruben berpikir, menimbang-nimbang apa yang dia harus lakukan untuk mempertahankan kepentingan hukum dan nama baik keluarganya. Ini normal-normal saja. Kalaupun misalnya kemudian dia serahkan materi itu ke saya sebagai kuasa hukum tetapnya dia, itu juga normal-normal saja, ya. Kalaupun kemudian teman-teman media yang mencari informasi ke Ruben dan Ruben mungkin merefernya ke saya dan saya juga menjelaskan apa adanya, itu normal-normal saja. Tapi kalau misalnya kemudian orang yang menjadi patut diduga melakukan pencemaran nama baik itu yang merosting orang lain yang sehingga orang lain itu bisa dicemar, dapat dikatakan nama baik yang dicemarkan, kemudian siap-siap ini juga ada dua hal yang bisa kita simpulkan. Ini kalau memang dia mau mendahului, apa yang mau didahului? Kan tidak ada apapun. Kami juga tidak menyampaikan apapun, ya. Tapi juga bisa kita artikan, jangan-jangan mereka worry, sehingga dari awal sudah prepare akan langkah yang kita ambil kan gitu. Nah, tapi ya itu terserah karena ini adalah negara yang merdeka yang boleh melakukan apa saja sepanjang itu tidak melanggar aturan hukum. Nah, jadi kami juga mengatakan bahwa kami sudah terima video itu, sudah lihat, dan memang tidak seharusnya itu terjadi kan begitu, ya. Karena bicara mengenai masalah kedekatan hubungan keluarga anak, ibu dan ayah ini kan nggak pantas, apalagi jadikan bahan lawakan dan lelucon. Jadi menurut saya ini yang jadi korban siapa sebenarnya? Yang jadi korban adalah kitanya, bukan orang yang menjadikan keluarga Ruben itu sebagai bahan olok-olokan. Nah, jadi ini yang kita harus bijak dalam menilai suatu persoalan, masyarakat juga harus bijak dalam persoalan. Jangan sampai yang korbannya aja masih belum memutuskan mau melakukan langkah apa, tapi pihak sana sudah lebih dulu. Ini kan nggak, ya kita kembalikan aja kepada masyarakat yang menilainya.